Ana Suntona. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Kota Blitar dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2020 tahap 2 di Universitas Negeri 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Classroom dan juga WhatsApp Group pada kelas 11 IPS materi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan scientific TIPEC. Pembelajaran jarak jauh yang akan saya lakukan meliputi 3 bagian, yaitu pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan akan dilakukan orientasi, kemudian apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan oleh guru. Kemudian pada tahap kegiatan inti, peserta didik akan melakukan eksplor pengetahuan melalui kegiatan diskusi kelompok tentang materi yang sudah ditentukan. Selanjutnya pada bagian penutup, peserta didik akan membuat resume tentang pembelajaran pada hari ini, kemudian mengerjakan proses untuk mengukur kemampuan pemahaman mereka tentang materi yang sudah diajarkan, dan guru akan menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Waalaikumsalam, pagi, Bu. Ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebelumnya kita kemarin sudah membahas ya tentang sumber daya alam, tentang persebarannya di Indonesia, persebaran flora fauna. Nah, ini masih berkaitan ya, jadi masih berkaitan antara persebaran flora fauna di Indonesia dengan sumber daya alam. Tapi di materi kali ini kita akan secara fokus membahas tentang bagaimana pengelolaannya dan juga klasifikasinya. Oke. Kalau misalkan saya menyampaikan sebuah statement, pernyataan bahwa negara kita itu kaya loh, negara kita itu gemah ripah loh jinawi. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Yuk, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Masda. Disebut gemah ripah roh jinawi karena rakyat Indonesia hidup makmur, tentram, sejahtera dengan tanahnya yang subur. Oke. Gemah ripah loh jinawi artinya kaya, tanahnya subur. Kemudian apa lagi? Memiliki sumber daya alam yang melimpah. Iya, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi itu yang menjadi kekayaan, itu yang patut kita syukuri, bahwa tidak semua negara itu mendapatkan keistimewaan yang demikian ya. Makanya banyak sekali negara-negara yang istilahnya iri ya dengan kita, karena kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari tanah, air, udara, kemudian barang tambang, perhutanan, kelautan, dan sebagainya. Itu semuanya adalah kekayaan alam yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Itu materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang mana tujuan pembelajarannya adalah ketika kalian sudah memahami materi ini, maka akan timbul rasa syukur kita, kemudian rasa nasionalisme kita. Kita akan mencintai negeri kita, bahwa negeri kita itu benar-benar kaya. Dan lagi yang paling penting adalah itu yang harus kita lestarikan, itu yang harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kekayaan alam ini tidak hanya dirasakan oleh kita di masa sekarang, tapi juga dirasakan oleh anak cucu kita di masa depan. Ini sebentar, saya coba share screen dulu tentang video. Ini untuk video. Semoga bisa. Ini video apersepsi tadi ya. Video stimulasi. Muncul videonya. Ada Bu masuk. Videonya muncul nggak anak-anak?
videonya muncul? Kula mboten wonten. Tidak ada, cuman hitam. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tadi videonya juga sudah saya share ya, sudah saya share di grup dan tadi juga sudah dikomentari oleh Rizky. Kemudian kira-kira dari video itu ada yang mau ditanyakan? Dari video itu apa? Saya, Bu. Iya, silakan. Dengan siapa? Saya Miftahul Rizky, saya mau bertanya. Oke, silakan Rizky. Iya, gimana Rizky? Apakah hanya hutan saja yang menjadi Iya. ya? Apakah ada yang menjadi kekayaan Indonesia? Oke, apakah hanya hutan saja yang menjadi kekayaan alam di Indonesia gitu ya? Nah, Ya. ada yang mau menjawab lagi sebelum kita bahas? Silakan, ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau bertanya lagi selain Rizky? Hesti mau tanya? Atau Mazda? Atau Yoga? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, tidak. Oke. Baik, jadi Rizky tadi bertanya tentang apakah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu hanya kehutanan. Nah, itu akan kita bahas bareng-bareng melalui sebuah diskusi di mana kalian nanti akan membangun pemahaman kalian sendiri melalui diskusi kelompok yang pembagiannya sudah Bu Ana tentukan ya. Untuk kelompok 1 membahas tentang klasifikasi sumber daya alam, kemudian kelompok 2 tentang potensi kehutanan, kemudian kelompok 3 tentang potensi pertambangan, kelompok 4 tentang potensi kelautan, dan kelompok 5 tentang pariwisata. Nah, untuk soalnya, untuk pertanyaannya atau bahan diskusinya itu sudah saya share di WhatsApp. Jadi di sini sudah saya share ya tentang materi pada hari ini, mulai dari materi berupa PowerPoint, filenya media kelas 11 underscore SDA itu, kemudian 100% Indonesia ini tadi adalah video apersepsi, video stimulus ya untuk memberi pengetahuan awal kalian tentang materi ini. Kemudian untuk bahan diskusinya juga sudah saya share, ini filenya LKPD kelas 11. Nah, untuk bahan ajar kelas 11 ini bisa kalian gunakan sebagai salah satu referensi untuk menyelesaikan LKPD, selain nanti kalian juga menyelesaikannya di mencari sumber referensi dari buku paket atau dari internet. Itu ya, silakan dilanjutkan ya. Dan silakan sekarang menuju ke WhatsApp group ya. Jadi ini kameranya dimatikan dulu, kita berkumpul di WhatsApp group untuk mendiskusikan tema-tema yang sudah saya bagi. Nah, nanti setelah 20 menit kemudian silakan kalian saya beri kesempatan untuk presentasi, untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Baik, silakan anak-anak kalian diskusikan submateri yang tadi sudah kita bahas, yang sudah saya bagikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 di sini bersama dengan anggota kelompok kalian. Bisa dimulai dari kelompok 1 tentang klasifikasi sumber daya alam. Tadi soal yang ada di dalam LKPD tadi, apakah sudah dalam proses pencarian atau bagaimana? Silakan Sela. Iya, bagus sekali. Jadi menurut kelompoknya Sela, iya, sumber daya alam berdasarkan bentuk yang bisa dimanfaatkan. Oke, selesai untuk diskusinya. Oke, silakan dipresentasikan Zura. Potensi hutan kayu, contohnya kayu cendana tersebar di Jawa dan Nusa Tenggara, kayu akasia tersebar di Jawa Barat, kayu meranti tersebar di Kalimantan, Sumatera,
kayu jati tersebar di Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali. Potensi hutan non-kayu tersebar, contohnya rotan, nira, getah karet, dan sagu tersebar di Sumatera dan Papua yang ada di daerah Jayapura dan Kabupaten Nabire. Contoh yang kedua, bambu, madu, getah, pinus, dan kayu putih tersebar di Jawa dan Papua yang ada di Merauke dan Manokwari. Ketiga, kulit masohi, damar, daun kayu putih ada di Maluku dan Papua. 4. Gaharu, rotan, sarang burung walet, tersebar di Kalimantan. Baik, presentasi sudah berakhir, artinya selesai pula kegiatan inti pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk selanjutnya memasuki sesi penutup di mana peserta didik akan membuat review singkat, resume singkat tentang materi yang mereka pelajari hari ini dan juga mengerjakan post test untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang sudah diajarkan pada pagi hari ini. Berikut videonya. Tadi sudah kita bahas tentang potensi kehutanan, kemudian pariwisata dan juga pertambangan. Lalu saya akan membahas sedikit tentang klasifikasi sumber daya alam ya. Jadi klasifikasi sumber daya alam itu berdasarkan dari bahan ajar dan juga PowerPoint yang sudah saya share di WhatsApp group. Itu ada macam-macam dan juga nanti bisa kalian lihat di LKS atau buku paket atau internet ya. Jadi klasifikasi sumber daya alam itu ada berdasarkan tujuan. Tujuan itu ada sumber daya materi, hayati, energi, dan juga ruang. Kemudian berdasarkan pada ketersediaannya itu ada sumber daya alam yang terbarukan atau bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian berdasarkan pada sumber asalnya itu ada sumber daya biotik dan abiotik. Untuk klasifikasi yang lain bisa kalian tambahkan, bisa kalian cari di bahan ajar ataupun internet gitu ya. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas. Silahkan ada yang mau menyimpulkan? Ya Bu, saya mau saya mau menyimpulkan Oke, baik Rizky. dari sumber daya kehutanan ya Bu. Iya. Sumber daya kehutanan di Indonesia itu ada yang berupa kayu dan non kayu. Iya, betul. Terus? Dan dapat disimpulkan juga kalau kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam memanfaatkan kehutanan ini karena dapat merusak keseimbangan hutan. Iya. Lalu? Dari sumber daya pariwisata. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa menjadi refleksi untuk pembelajaran berikutnya yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan oleh guru. Kemudian pada tahap kegiatan inti, peserta didik akan melakukan eksplor pengetahuan melalui kegiatan diskusi kelompok tentang materi yang sudah ditentukan. Selanjutnya pada bagian penutup, peserta didik akan membuat resume tentang pembelajaran pada hari ini, kemudian mengerjakan post test untuk mengukur kemampuan pemahaman